Perkenalkan, nama saya Kade Andika Putra, saya dari absen 9. Perkenalkan, nama saya Kade Ragil Abimanyu dari kelas 10C absen 12. Perkenalkan, nama saya Nyoman Adi Wiratama dari absen 32. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, sebelum kita lanjut ke sejarah perkembangan komputer, kita perlu mengetahui apa itu komputer. Komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat menerima, memproses, dan mengeluarkan data menjadi sebuah informasi. Informasi tersebut dapat berbentuk sebagai sebuah gambar, video, foto, teks, ataupun audio. Kemudian kita di sini akan lanjut ke asal mula komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh Charles Babbage yang bermaksud untuk menciptakan mesin hitung. Mesin hitung tersebut ialah mesin yang bertenaga uap yang dapat menghitung angka. Dan komputer berasal dari kata computare yang berarti menghitung. Lalu apa sajakah contoh komputer? Contoh komputer yang saat ini kita dapat temui ialah berupa handphone, laptop, PC, dan tab. Kemudian kita akan lanjut kepada perkembangan sejarah komputer yang akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah perkembangan komputer. Komputer berkembang melalui berbagai generasi, dimulai dari generasi pertama hingga generasi pada saat ini, yaitu generasi kelima. Dimulai pada generasi pertama. Pada tahun 1941 sampai 1952, diawali dengan persaingan negara saat Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1941, Konrad Zuse dari Jerman menciptakan komputer sebagai alat pengendali pesawat dan peluru kendali. Selain itu, di Inggris diciptakan komputer untuk memecahkan kode sandi busur. Ciri khas komputer generasi pertama adalah memiliki ukuran yang sangat besar. Dan kekurangannya, komputer pada masa ini yaitu boros energi listrik, kecepatan komputasi yang rendah, kode mesin yang rumit, dan belum memiliki sistem operasi. Dan dilanjut pada generasi kedua, yaitu pada tahun 1952 hingga 1958. Pada generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman yaitu assembly language, namun masih mengenalkan punch card sebagai input dan outputnya printout. Ciri khasnya lebih kecil dari generasi pertama dan hanya dapat digunakan oleh instansi, bukan perorangan. Dan dilanjutkan ke generasi ketiga, yaitu pada tahun 1958 hingga 1970. Generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya sirkuit yang berfungsi menekan panas komputer dan mengintegrasikan komponen kecil ke dalam satu chip sehingga ukuran pada generasi ini lebih kecil. Pada generasi ini juga sudah dapat berinteraksi melalui keyboard dan monitor. Selanjutnya yaitu generasi keempat, dari tahun 1973 sampai dengan 1980. Ukuran komputer semakin kecil dengan performa yang semakin baik karena diciptakannya integrated circuit yang disempurnakan dalam bentuk mikroprosesor. Pada generasi ini disempurnakan dengan kehadiran aplikasi pelengkap dan perangkat pendukung seperti mouse. Kemudian yang terakhir yaitu generasi kelima, dari tahun 1980 sampai dengan sekarang. Pada generasi ini, komputer sudah sangat canggih dengan disimulasikan kecerdasan manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Pada generasi ini, unit pemroses semakin banyak dan inputnya semakin beragam, mulai dari mouse, touchpad, hingga inputan suara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.